Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan saat ini adalah hashtagnya adalah di rumah aja dan belajar di rumah bagi para pelajar. Nah, saat ini kebetulan saya sedang bersama yaitu Mas Wahyu. Dia adalah seorang pelajar kelas 10 SMK. Nah, dan saat ini selama pandemi ini dia, bukan hanya dia sih sebetulnya karena nasional ini ya, adalah belajar di rumah. Jadi sekolah diliburkan dan belajar di rumah. Nah, tentunya selama belajar di rumah ini guru-guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah seperti itu. Iya. Nah, ketika belajar di rumah dan belajar di sekolah, ada tidak perbedaannya? Ya, kalau kita belajar di sekolah, kita enak ya belajar bersama-sama sama teman-teman. Diajari guru juga, ada pembimbingnya ya. Kalau kita di rumah cuma sendiri, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngarahin ya. Meskipun ada bisa browsing ya, tapi kita cuma bisa memahami teorinya, nggak bisa mempraktekannya. Terus seperti itu. Ya. Oke, jadi gini, ketika belajar di rumah yang menjadi kesulitan adalah bagaimanakah ketika menghadapi kesulitan mau tanya guru atau teman nggak bisa, apakah guru tidak memfasilitasi bahwa oh ini Bu, Pak, saya tidak bisa mengerjakan ini seperti apa, apakah nggak ada timbal balik seperti itu? Ya, guru kan cuma ngasih tugas, diberi keterangan tugas di ini harus seperti ini gitu kan. Iya. Ya kita tinggal mengerjakan aja. Di rumah kan juga bisa melihat belajar tutorial yang ada di, mungkin bisa lihat YouTube ataupun bisa browsing yang lain, kan bisa juga diakses lewat itu. Apa Anda bisa memanfaatkan itu atau bagaimana? Ya, kita juga bisa memanfaatkan akses itu, tapi ketika kita memanfaatkan akses tersebut, kita hanya dapat melihat, tidak bisa mempraktekannya secara langsung. Nah, betul teman-teman. Jadi begini, ketika belajar di rumah kita kan kurang fasilitas, tapi ketika di sekolah pasti ada fasilitas yang lebih menunjang daripada kita di rumah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kan belajar di rumah ya, belajar di rumah berarti kan semua aksesnya kan kita melalui internet. Apakah koneksi di rumah itu sangat mendukung ketika mau belajar akses itu, mengakses internet? Apakah Ya, mendukung? itu kesulitannya. Kadang juga terkendala koneksi. Ya, Jadi sangat terbatas. ya terbatas. Oh ya, ketika selama belajar di rumah itu sekarang sudah berapa lama? Sudah sekitar ya hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan. Nah, oke, ketika sekolah, misalkan hari efektif kan hari Senin sampai Jumat, betul? Senin sampai Jumat atau sampai Senin? Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu. Iya. Selama berapa jam biasanya? Biasanya 7 sampai 8 ya. 7 sampai 8 jam pelajaran. Ya, Ya, oke. Kalau misalnya dalam satu hari itu ada berapa mata pelajaran? satu hari sekitar 4 4 mata pelajaran per hari. Tempat. Oke, sekarang gini. Ketika belajar di sekolah itu kan ada 4 mata pelajaran per hari. Ya. Nah, ketika belajar di rumah, apakah guru itu memberikan materi sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah? Misal hari ini 4 mata pelajaran, jadi setiap hari dikasih tugas 4 mata pelajaran seperti itu atau bagaimana? Ya, gurunya ngasih tugas ya sesuai jadwalnya. Sesuai Setiap jadwal. hari. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Berarti itu harus dikumpulkan pada saat itu juga atau bagaimana? Kalau soal waktu mengumpulkan itu gurunya yang menentukan. Misalkan hari ini dikasih tugas, umpamanya terakhir besok itu bisa Seperti itu. Ya. Oke, sekarang gini. Guru itu memberikan tugas itu lewat apa? Mungkin lewat website dari sekolah, dari guru langsung, atau seperti apa? Biasanya via WA ya, via WhatsApp di grup. Oh, WhatsApp group. Ya. Kalau enggak via email. Via email bisa. Ya. Dan terus kita mengumpulkannya, mengirimnya lewat apa sih? Itu mengumpulkannya via email biasanya. Kalau juga via email. Ya. Nah, menurut Mas Wahyu ini ya, ketika belajar di rumah itu lebih efektif apa enggak ya? Menurut saya ya sama saja sih.
Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa yang menjadi kesulitan ketika belajar di rumah yaitu karena adanya koneksi internet. Kita tidak bisa sharing dengan teman-teman, dengan guru juga pembahasannya masih kurang. Itu kan dari segi gak enaknya. Kalau dari segi enaknya seperti apa? Ya kita kalau di rumah mencari waktu yang fleksibel ya. Bisa, kalau mengerjakan tugas itu waktunya lebih panjang. Kalau di sekolah kan cuma terbatas, misal 2 jam pelajaran atau 3. Kalau di rumah kita bisa 1-2 hari gurunya ngasih waktu. Terus lagi kita di rumah juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, membantu orang tua misalnya. Kalau di sekolah kan kita cuma belajar. Ya seperti itu. Ya teman-teman, begitulah tadi curhatan dari seorang pelajar yang sedang belajar di rumah ketika dalam proses pandemi ini masih belum selesai ya. Mungkin liburnya masih diperpanjang. Sampai kapan liburnya? Sampai tanggal 22 kan kalau ya, sampai tanggal 22 lagi, ya. April. Ya. Ya kalau tidak diperpanjang lagi, tapi sebenarnya tapi semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa beraktivitas kembali ya. Amin. Yang dan tadi sudah disampaikan bahwa yang jadi kelemahan ketika belajar di rumah adalah akses internet, koneksi ya, karena paketan juga mahal. Apalagi di kondisi di desa seperti ini bahwa koneksi juga tidak stabil, kurang kuat ya. Jadi akses internetnya juga kesulitan. Nah terus tadi juga masalah sharing dengan guru dan teman-temannya berkurang. Jadi ketika belajar di rumah kesulitannya itu juga. Tapi segi positifnya yaitu ketika belajar di rumah yaitu bisa mengerjakan waktu yang lebih lama dan juga bisa beraktivitas lain yang bermanfaat. Tetap produktif meskipun di rumah, bukan berarti tidak ngapa-ngapain kan begitu. Sama orang tua ataupun bisa beraktivitas yang lain. Oke. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan di rumah aja. Jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.